Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam channel Fitria Rose. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi bahasa Inggris untuk kalian, yaitu untuk kelas 5 chapter 3. Materinya adalah this, that, those, and these. Oke. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Ibu, jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, sekarang kita mulai saja materi kita hari ini. Kita belajar dulu yang this and that. Artinya adalah this itu ini, that itu artinya itu. Tapi this and that itu adalah kata tunjuk untuk benda tunggal. Oke, sudah siap belajar? Kita mulai. This digunakan untuk benda tunggal di mana benda tersebut jaraknya berdekatan dengan orang yang sedang berbicara. Nah, benda tunggal itu berarti satu benda aja ya anak-anak. Jadi jika kalian memiliki satu benda dan bendanya itu berdekatan dengan kalian gunakan this. Nah, this ini menggunakan to be is dan juga kata sebelum objeknya. Nah, contohnya this book. Atau kalian jika memakai to be dan konjungsi menjadi this is a book. Oke, kita lanjut ke penggunaan this pada kalimat. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada kata yang positif. Contohnya, this is my bottle. Artinya, ini adalah botol saya. Lalu, this is my book. Ini adalah buku saya. Lalu, ada juga negatifnya. Jangan lupa pakai not ya. Menjadi, this is not your motorcycle. Ini bukan motormu. Lalu, this is not a game. Ini bukan sebuah permainan. Atau, this is not my phone. Ini bukan ponsel saya. Lalu, ada juga yang interrogative atau kalimat tanya. Contohnya, this is your favorite fruit. Apakah ini buah kesukaanmu? Atau, is this your job? Apakah ini pekerjaanmu? Atau, is this a dining room? Apakah ini ruang makan? Seperti itu ya anak-anak. Jadi jika dia positif, pakai this, lalu is, boleh pakai subjek, atau pakai baru objeknya. Namun, jika dia negatif, pakai this, lalu is not, baru atau subjeknya, baru objeknya. Namun, jika kata tanya, is-nya paling depan, lalu this, boleh pakai is atau pakai subjek, baru objeknya. Jangan lupa setelah objek pakai tanda tanya. Paham ya? Lanjut. That digunakan untuk benda tunggal di mana benda tersebut jaraknya berjauhan dengan orang yang berbicara. Ingat, benda tunggal itu berarti hanya satu benda ya anak-anak. Sama seperti this, to be-nya menggunakan is dan biasanya menggunakan sebelum bendanya. Contohnya seperti ini. Jadi dia berjauhan dari bendanya. Tapi bendanya cuma satu.
that box atau that is a box. Oke. Kita lanjut ke penggunaan that pada kalimat. Nah, contohnya seperti ini, sama ada yang positif, negatif, dan interrogatif juga. Kita lihat yang positif dulu. That is a big elephant. Itu adalah gajah yang besar. Jadi pakai that dulu, lalu is, lalu baru objeknya. Namun, ada lagi kalimat that is your classroom. Jadi pakai that dulu, lalu is atau to be-nya, baru subjek. Subjek itu kan yang a, u, we, they. Nah, baru objeknya. Itu adalah kelasmu. Nah, lalu juga ada yang negatif. Yang negatif itu adalah that is not my house. That is, tambahin not ya kalau dia negatif. Lalu my house, artinya itu bukan rumah saya. That is not my car. Artinya itu bukan mobil saya. Lalu ada lagi interrogatifnya atau tanda tanya. Is-nya dulu yang di depan, baru that, baru is, baru atau subjek, baru objeknya. Contohnya, is that your bottle? Artinya, apakah itu botol milikmu? Atau apakah itu botol kamu? Juga boleh. Ya anak-anak, paham ya? Kalian perhatikan baik-baik cara menuliskan positif, negatif, dan interrogatifnya. Oke, sekarang kita lanjut yang ke this and those. This and those. This artinya ini, those artinya itu. Namun, this and those ini adalah kata tunjuk untuk benda yang majemuk atau yang banyak, alias lebih dari satu. Oke, kita lihat this. This artinya benda yang jumlahnya banyak atau jamak, di mana benda tersebut jaraknya itu dekat dengan orang yang berbicara. Jadi dia untuk benda banyak tapi dekat dengan orang yang berbicara. Ingat, benda jamak itu artinya benda yang lebih dari satu benda. Jadi kalau bendanya 2, dia sudah pakai this, bukan pakai this lagi. Memakai this hanya untuk benda yang satu. Memakai this untuk benda yang lebih dari satu. Ingat, karena dia bendanya lebih dari satu, makanya to be-nya pakai are. Dan saat kalian memakai this ini, objeknya atau bendanya nanti di belakang menggunakan s atau is karena mereka itu lebih dari satu. Contohnya seperti ini. This box. Boxnya tadi kan hanya box karena ini boxnya banyak ditambahin is. Sehingga this box pakai s belakangnya. Ya. Paham ya? Jadi karena dia lebih dari satu box, jadi belakangnya benda, tulisan bendanya harus dikasih s atau is. Lanjut, penggunaan this pada kalimat. Contohnya pada kalimat yang positif adalah these are caps. Ini adalah topi-topi. These are your books. Ini adalah buku-buku kamu. Jadi, kalau kalian tidak memakai subjek, hanya these are caps. This, to be, baru objek. Jika kalian mau memakai subjek, berarti this, to be, yaitu are, lalu subjeknya, misalnya your atau our atau their, baru
objeknya, yaitu book. Booknya dikasih S karena banyak. Jadi books. Oke, lanjut. Untuk yang negatif, these are not your books. Ini bukan buku-buku milikmu. Jadi these dulu, are not, baru subjek, your, baru objek, jangan lupa dikasih S. Books. Lalu interrogatifnya, are-nya di depan. Are these texts correct? Apakah tugas-tugas ini benar? Jangan lupa pakai tanda tanya ya. Jadi are dulu, baru these-nya, baru objeknya. Paham ya? Kita lanjut ke those. Those artinya digunakan untuk benda yang jumlahnya itu banyak atau jamak, di mana benda tersebut jaraknya itu berjauhan dengan orang yang berbicara. Ingat, benda jamak artinya lebih dari satu benda ya. Nah, to be-nya dia pakai are karena jumlahnya banyak. Dan ingat, jangan lupa objeknya itu juga masih dikasih S atau IS karena dia jumlahnya banyak. Contohnya, those boxes. Jadi itu kotak-kotaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan those pada kalimat. Ini ada yang positif. Those are my jackets. Artinya itu adalah jaket-jaket saya. Jadi those dulu, lalu are, baru subjek dan objeknya. Atau jika kamu nggak mau pakai subjek, menjadi those are flowers. Those, to be-nya are, lalu objeknya flowers. Jangan lupa dikasih S karena banyak. Itu adalah bunga-bunga. Lanjut yang negatifnya, those are not my jackets. Artinya itu semua bukan jaket-jaket saya. Lalu yang kedua, those are not flowers. Itu bukan bunga-bunga. Jadi jangan lupa are-nya dikasih not ya. Lalu yang terakhir yang interrogatif adalah are dulu yang di depan. Are those your jackets? Apakah itu jaket-jaket kamu? Jadi are those baru your jackets. Atau are those flowers? Apakah itu bunga-bunga? Seperti itu ya anak-anak. Jadi di sini ada contoh positif, negatif, dan interrogatifnya. Paham ya? Nah, di sini Ibu sudah berikan rumus pengingat. Jadi rumus pengingatnya adalah, ingat-ingat ya, this itu untuk yang dekat, namun satu benda. Sedangkan that itu untuk yang jauh, namun satu benda. This itu untuk yang dekat, untuk dua atau lebih bendanya. Sedangkan those itu untuk yang jauh, namun dua atau lebih bendanya. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan 2 tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah isilah titik-titik itu nanti di bawah dengan kata this, that, this, or those. Kerjakan pada buku tulismu dan kirim ke classroom ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada tanda panah yang pendek dan ada tanda panah yang panjang. Yang pendek berarti dekat, yang panjang berarti jauh. Serta bendanya pun ada yang satu, ada yang dua. Kalian perhatikan baik-baik, dia pakainya this, that, this, or those. Ya, hanya 5 soal. Silahkan dikerjakan. Lalu, exercise berikutnya adalah ubahlah kalimat berikut menjadi bahasa Inggris dulu, tapi kalian langsung tulis ke kalimat positifnya gimana, negatifnya gimana, dan interrogatifnya gimana. Pertanyaannya adalah, ini adalah seragam saya.
Keterangannya adalah dia itu dekat satu benda saja. Berarti dia pakai apa kira-kira ya? Pakai this, that, this, atau those. Oke, langsung dibuat positif, negatif, dan interrogatifnya. Tanda. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Oke, anak-anak, materinya sudah habis. Thank you for watching ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materinya bisa bermakna untuk kalian dan mudah dipahami untuk kalian. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa bagi kalian yang baru datang, di subscribe, di like, and di share ya guys. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah anak-anak.